Selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Semoga kita semua baik-baik saja ya. Nah, ini pertemuan kita yang ketiga. Pertemuan yang ketiga ya. Dengan format masih menggunakan penjelasan melalui video, supaya apabila kamu kurang paham boleh diulang-ulang, boleh disimak lagi penjelasannya berulang-ulang di videonya yang akan Ibu upload ke YouTube ya. Nah, ini tetap tampilannya sama seperti sebelum-sebelumnya ya, karena memang ini nggak usah diubah ya, karena memang kita udah semester genap dan mata pelajarannya memang praktikum akuntansi jasa dagang dan manufaktur ya. Oke, kita akan memulai materi kita ini langsung dengan bukan latihan soal, contoh soal. Ada soal, kemudian ada penyelesaiannya. Ibu jelaskan per slide-nya bagaimana cara penyelesaiannya, dan di akhir nanti akan ada yang namanya latihan soal yang harus kamu kerjakan selama seminggu ini sampai masuk ke pertemuan berikutnya ya. Nanti pengumpulannya akan Ibu info di ketua kelas masing-masing. Nah, seperti yang sudah Ibu janjikan minggu lalu, bahwa pertemuan kita untuk hari ini ya, Ibu akan memberikan langsung hitung-hitungan ya. Kalau yang kemarin, 2 pertemuan kemarin masih materi. Pertemuan pertama bahkan itu hanya pengantarnya ya, kamu sudah mencatat semuanya dengan lengkap. Kemudian yang kedua, Ibu langsung memberikan jurnal-jurnal yang diperlukan, rumus-rumus mencari ekuivalen, kemudian mencari harga pokok produksi persatuan, itu boleh dilihat lagi catatannya. Nah, di sini kita langsung hitung-hitungan cara. Nanti di sini sudah mencakup cara mencari unit ekuivalen harga pokok produk masing-masing produk ya. Kemudian cara mencari harga pokok persatuan juga sudah ada. Bahkan nanti jurnal-jurnal juga ada. Kemudian laporan harga pokok produksi ya. Jadi di sini metode yang kita pakai ini adalah metode harga pokok proses dengan satu departemen. Nah, ini kurang sih satu lagi harusnya judulnya ya. Metode harga pokok proses satu departemen tanpa BDP awal seharusnya ya. Boleh dituliskan juga di situ ya. Tanpa BDP awal ya. Lanjut dari sini ya, atau Ibu tambahkan metode harga pokok proses satu departemen tanpa BDP awal. Nah, di sini boleh dituliskan. Aduh, habis tintanya ya. Tanpa bisa ya. Tanpa bisa. Bentar ya. Kayaknya nggak jelas nih. Mau sibuk ini. Lagi nggak bagus. Dengan pakai tangan. Pokoknya nanti tambahkan di situ metode harga pokok proses satu departemen tanpa BDP awal ya. Ibu lupa lah menambahkan ya. Oke.
Nanti ada metode harga pokok proses dengan BDP awal. Nah, kemudian nanti ada juga metode harga pokok proses 2 departemen tanpa BDP awal. Nah, sedangkan untuk metode harga pokok proses 2 departemen dengan BDP awal juga ada nanti ya, tapi kalau masih sempat kita pelajari ya. Tapi yang paling penting nanti yang akan Ibu ajarkan adalah metode harga pokok proses 1 departemen, 2 departemen dengan dan tanpa BDP awal seperti itu ya. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini metode harga pokok proses 1 departemen tanpa BDP awal ya. Kita lanjut, langsung masuk ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya ini ya sedikit banyak, ini udah mencakup semuanya. Jadi bedanya nanti di sini ya. Bedanya nanti kalau di metode harga pokok pesanan itu kan tidak ada istilah unit ekuivalen ya. Tidak ada istilah unit ekuivalen, tapi di sini nanti untuk mencari harga pokok produksi, harga pokok produk jadi, harga pokok produk dalam proses akhir itu harus dicari apabila sudah diketahui harga pokok persatuannya. Nah, untuk mencari harga pokok persatuannya harus ada dulu yang namanya harga unit ekuivalennya. Nah, kemarin minggu lalu sudah Ibu kasih rumus untuk mencari unit ekuivalen ya, dengan BDP awal, tanpa BDP awal, kemudian metode FIFO kah, metode average kah. Nah, kalau di sini dengan tanpa BDP awal, maka nanti rumusnya lihat di rumusmu yang sudah kalian catat minggu lalu ya. Kalau nggak salah tingkat penyelesaian dikali harga dikali barang dalam proses gitu ya. Jadi yang belum selesai dikerjakan gitu. Nanti langsung kita praktekkan di sini ya. Nah, di sini soalnya PT Risa Rimendi mengolah produknya secara massal melalui 1 departemen produksi. Biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 1900 berapa gitu ya. Ini hanya contoh ya, adalah sebagai berikut. Nah, ada biaya bahan baku 5 juta. Ada biaya bahan penolong 7.500.000. Ada biaya overhead pabrik 16.125.000. Kemudian totalkan dia jadi 39.875.000 rupiah. Nah, jumlah produk masuk dalam proses sebanyak 2.500 unit. Nah, nanti kalau ada soal ini tidak dikasih tahu jumlah produk masuk dalam proses sebesar 2.500 unit ini, jangan menjadi bingung. Nanti ada latihan soal, ini enggak Ibu ikutkan, tetapi kalian harus tahu berarti itu untuk di laporan harga pokok produksi ini harus ada gitu ya. Tapi kalau di soal ini tidak ada, berarti kamu tinggal lihat barang jadi berapa, barang dalam proses berapa, berarti 2000 tambah 500 berarti 2500. Itulah nanti menjadi barang dalam proses ya, proses awal gitu ya. Nah, di sini kebetulan Ibu buat untuk awalnya selengkap-lengkapnya soalnya, jadi supaya tidak membingungkan ya. Jumlah produk masuk dalam proses, jadi maksudnya untuk memproses produk di PT Risa Rimendi itu di periode Januari ini ada barang yang masuk sebesar 2.500 unit untuk diproses dengan biaya-biaya yang sudah ada di atas ya. Nah, kemudian jumlah produk yang dihasilkan adalah, jadi pada akhir periode Januari produk yang dihasilkan barang jadi yang sudah jadi dimasukkan ke gudang itu siap untuk dijual, maksudnya ya 2000 kilogram. Nah, ini yang salah nih. Tadi di sini 2000 unit, di sini kilogram. Perhatikan ya. Nih,
diubah kilogramnya jadi unit ya nak ya. Ini hapus jadi unit ya. Unit. Nah, ini juga seperti itu ya, 500 unit. Unit. Maaf ya, banyak yang ketinggalan. Oke, jadi ini 2000 kilogram. 2000 kilogram lagi. 2000 unit barang jadinya. Berarti yang belum jadi 500 unit dong. Kan yang masuk 2500. Ternyata sampai dengan Januari yang jadi yang bisa dijual, yang ready untuk dijual itu hanya 2000 unit dari 2500 ini. Berarti sisanya 500 unit belum selesai diproses. Ada yang setengah jadi, ada yang memang sama sekali belum diproses, itu maksudnya. Jadi totalnya yang belum jadi itu adalah 500 unit. Nah, di sini barang dalam proses akhir yang 500 unit ini dengan tingkat penyelesaian. Nah, inilah di sini nanti cara menghitung unit ekuivalennya ya. Tingkat penyelesaiannya 100% biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Berarti yang BBB dan penolong ini tingkat penyelesaiannya 100%. Jadi untuk yang 500 ini untuk di awal periode nanti di Februari ini akan habis ya, 100%. Tingkat penyelesaiannya 100% akan selesai. Itu maksudnya ya. Kemudian untuk BTK 50%. Tingkat penyelesaiannya 50%. Kemudian BOP-nya tingkat penyelesaiannya 30% ya. Jadi itu nanti ada masuk ke rumus yang sudah Ibu kasih minggu lalu ya. Nah, cara mengerjakannya nanti kita lihat di sini. Nah, yang diminta di sini ada 3. Nah, kalau totalnya sih ada 4 ya. Karena sebenarnya Ibu nggak buat satu lagi, tapi langsung nomor 1. Nomor 1 itu udah Ibu cakupkan tuh semuanya. Jadi nomor 1 agak banyak ya jawabannya. Buatlah perhitungan biaya produksi persatuan. Ini mencari biaya persatuan. Nanti untuk mencari biaya produksi persatuan ini harus dicari dulu unit ekuivalennya. Itu ya maksudnya ya. Untuk bulan Januari. Yang kedua, membuat laporan harga pokok produksi untuk bulan Januari. Yang ketiga, membuat jurnal yang diperlukan untuk mencatat biaya produksi selama bulan Januari. Nah, masuk ke penyelesaian ya. Tadi nomor 1 ya apa ya? Buat perhitungan biaya produksi persatuan untuk bulan Januari. Jadi sebenarnya yang diminta sini hanya unit produksi persatuan ya. Tetapi sebenarnya harus dicari setelah sudah dapat biaya produksi persatuan. Nah, dari sinilah akan kita ketahui cara mencari harga pokok produk jadi dan harga pokok proses akhir. Harga pokok produk proses akhir. Harga pokok produk dalam proses akhir. Jadi, harga pokok yang 2000 tadi bisa dicari setelah sudah dapat harga persatuan. Nah, harga pokok yang 500 unit tadi juga bisa dicari apabila sudah terhitung itu sudah dapat dicari itu harga produksi persatuan. Jadi kayaknya ini Bu ya. Kemudian yang tadi yang kedua adalah membuat laporan harga pokok produksi. Nah, yang nomor 2 ini sebenarnya pengulangan dari nomor 1 sebenarnya ya. Jadi nomor 1 udah dikerjakan, membuat laporan harga produksi tinggal menulis kembali sebenarnya ya, tapi tetap harus tuliskan karena kalau nomor 1 hanya untuk mencari bagaimana cara mengerjakannya, kalau nomor 2 ya laporannya. Jadi seperti membuat laporan laba rugi ya, seperti itu ya formatnya ya. Dan nomor 3 membuat jurnal ya, jurnalnya sudah Ibu buat juga itu minggu lalu dan sudah kalian tulis ya. Nah, ini masuk ke penyelesaian.
membuat perhitungan harga pokok persatuan. Nah, sebenarnya harusnya Ibu buat untuk mencari unit ekuivalen dulu ya, tapi nggak masalah. Nanti kalau ada latihan soal, kalian mencari unit ekuivalen dulu, itu nggak masalah. Ini udah ada jawabannya ya, tapi nanti penjelasan dari mana asalnya unit ekuivalen masing-masing jenis biaya ini ada di slide berikutnya ya. Oke. Nah, di sini ya lebih gampangnya harus dibuat tabel kayak gini ya. Seperti yang minggu lalu sudah Ibu buat catatanmu kan tidak ada nomor 1, 2, 3 ya, seperti itu ya. Nah, nanti harga pokok per unit nanti 2 dibagi 3 gitu ya. Tapi seperti ini juga nggak apa-apa. Boleh nanti kau tambahin juga dalam kurung nomor 1, dalam kurung nomor 2, dalam kurung nomor 3, itu nggak masalah. Ya, tapi nanti perhatikan aja penjelasan dari Ibu. Nah, ini dari soal. Ini dari soal. Tinggal tuliskan lagi jenis biayanya mana gitu ya. Nah, ini tinggal tuliskan kembali nih, Nak. Nih, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, BTK, BOP ya. Tuliskan kembali BBB, BB penolong, BTK, BOP. Tuliskan total biayanya itu berasal dari sini. 5 juta, 7 juta 500, 11 juta 250, 16 juta 125.000. Nah, ini totalnya tadi 39.875. Kita lihat benar 39.875. Itu harus sama ya. Nah, harus sebelum kalian mengerjakan nanti latihan soal ini kosongkan dulu ya kan, makanya beda warnanya Ibu buat ya. Unit ekuivalen ini kosongkan dulu. Nah, nanti harga pokok per unitnya juga kosongkan dulu. Dari mana ini dapat kalau unit ekuivalen belum dapat kan gitu. Nah, cara mencari atau menghitung unit ekuivalen yang ini berasal dari, nah ini rumus apa, mencari unit ekuivalen tanpa BDP awal. Perhatikan lagi atau lihat lagi di catatanmu ada rumusnya, yaitu unit produk selesai tambah unit dalam proses kali persentase penyelesaian. Tadi persentase penyelesaian kan sudah ada di soal. Nah, ini ada nih. 100% biaya bahan baku dan biaya bahan penolong, 50% BTK, 30% BOP. Nah, itulah nanti yang kita kalikan ya. Nah, masuk kita ke jenis biaya bahan baku. Sini unit produk selesai. Unit produk selesai berapa di sini? Barang jadi, artinya sudah selesai. Berarti 2000. Berarti yang belum selesai 500. Ingat ya. Nah, tadi unit produk selesai tambah unit dalam proses kali persentase penyelesaian. Nah, biaya bahan baku 2000. Tunggu ya. Biaya bahan baku berarti masuk ke rumus. Unit produk selesainya 2000 tambah unit dalam prosesnya 500 kali 100%. Nah, kenapa 100%? Karena tadi di soal ada tingkat penyelesaiannya adalah 100%. Maka yang kamu hitung dulu adalah yang dalam kurung dong. 500 kali 100% ya 500 dong. Nah, nggak sih? Ya, 500 tambah 2000 berarti 2500. Itu ya. Nah, masuk kita ke biaya bahan penolong. Unit produk selesai 2000 tambah. Ini karena tadi persentasenya sama 100 maka tetap 2500. Nah, masuk ke BTK. BTK tadi 50%. Berarti hitung dulu 500 kali 50%. Berarti setengah daripada 500 itu adalah 250. Maka 2000 tambah 250 adalah 2250. Masuk ke BOP. BOP-nya hanya 30%. Nah, 500 dikali 30% adalah 150. Maka 2000 tambah 150 2150. Nah, itulah untuk mencari unit ekuivalen yang di sini. Tinggal masukkan lagi hasil pencarian yang ada di sini. Sebenarnya ini perhitungannya ini langsung kamu buat di sini juga nggak masalah, kecil-kecil ya kan. Kemudian sama dengan 2500 boleh. Tapi kan itu kalau tadi Bu buat di sini nggak akan muat ya. Nah, boleh dibuat juga untuk kalian ya. Ya, tapi lebih bagus kalau dibuat berpisah seperti ini, terpisah gitu ya. Oke.
Nah, itu untuk mencari perhitungan unit ekuivalen. Nah, masuk kita ke sini. Apabila sudah hasilnya sudah dapat, unit ekuivalennya sudah dihitung ya. Jadi biaya bahan bakunya 2.500. Nah, untuk mencari harga pokok persatuan itu rumusnya adalah total biaya daripada masing-masing biaya produksi dibagi unit ekuivalen. Nah, boleh diambil kalkulator masing-masing. Jadi artinya 5, kalau biaya bahan baku berarti 5 juta dibagi 2.500 sama dengan 2.000. Coba hitungnya. Ibu pakai kalkulator tadi yang di laptop. Oke, kita hitung ya. 5 juta dibagi 2.500. Nah, 2.000 benar ya. Nah, sekarang masuk ke yang biaya bahan penolong. 7.500.000 dibagi 2.500 sama dengan 3.000. Iya benar. Sekarang 11.250 dibagi 2.250 adalah 5.000. Nah ya, yang terakhir BOP 16.125.000 dibagi 2.150 sama dengan 7.500. Nah, dihitung semuanya tadi 2.000 tambah 3.000 tambah 5.000 tambah 7.500, totalnya adalah 17.500 ya. Jadi harga pokok persatuan masing-masing jenis biaya produksi ini ya adalah sebesar 2.000, 3.000, 5.000, 7.500. Nah, total harga pokok persatuannya masing-masing jenis biaya produksi adalah 17.500. Oke, nah ini nomor 1. Tapi sebenarnya setelah dihitung yang nomor 1 ini, setelah dapat harga pokok persatuan, nah dari sinilah dasar untuk mencari harga pokok barang jadi yang 2.000 unit tadi dan harga pokok barang dalam proses akhir yang 500 unit tadi. Nah, cara menghitungnya adalah di slide berikutnya ya. Nah, ini tadi mencari unit ekuivalen, menghitungnya. Di catatannya catat serapi-rapinya ya, Nak ya. Oke. Nah, ini masih lanjutan nomor 1 ya. Makanya nomor 1 agak panjang ya. Tapi nggak terlalu panjang ya. Tapi ini nanti dibuat serapi-rapinya biar kamu paham mengerjakannya. Nah, ini Ibu buat kalimatnya seperti ini. Setelah biaya persatuan dihitung, maksudnya yang ini setelah dihitung ini, ya, setelah udah dapat, maka harga pokok produk jadi dan harga pokok barang dalam proses akhir dapat dihitung. Kalau tadi itu belum dicari, tidak bisa dihitung, ya, tidak bisa dihitung harga pokok produk jadi dan harga pokok proses akhirnya. Nah, kita buat perhitungan biayanya di bawah. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang, artinya adalah yang produk yang sudah jadi tadi kan ada di soal 2.000. Nah, ini pun Ibu salah kok, kilogram lagi ya. Hapus lagi. Nah, ini unit ya, Nak ya. Karena kilogram dan unit itu berbeda. Nanti di soal, untuk latihan soal, nanti Ibu buat yang pakai kilogram. Nah, ya. Nah, yang sudah jadi tadi 2.000 kali 17.500. Jadi 17.500 ini berasal dari totalnya ini ya. Karena sudah jadi tadi 2.000 ya. Tetap dituliskan harga pokok per unit itu tadi 17.500, maka tuliskan 17.500. Totalnya adalah 35 juta rupiah. Oke. Nah, bagaimana dengan mencari harga pokok produk
dalam proses akhir. Aduh, kalimatnya terbalik kayaknya ya. Harga pokok produk dalam proses, oh iya benar. Oke, nah kita cari. Cara mencarinya adalah lihat rumus yang sudah kalian catat minggu lalu itu ada ya. Nah, biaya bahan baku adalah 100% kali yang belum jadi adalah 500 unit kali Rp2.000. Jadi Rp2.000 ini adalah harga pokok persatuan. Nah, kalau yang sudah jadi adalah totalnya. Kalau yang belum jadi adalah dihitung per jenis biaya produksinya dan dilihatlah harga pokok persatuannya di tabel ya. Jadi di sini adalah tingkat penyelesaian yang ada di soal persentasenya ya. Jadi kalau biaya bahan baku dan biaya bahan penolong tadi 100%, BTK-nya tadi 50%, BOP-nya tadi 30%, maka tinggal kalikan kali 500, kemudian kali masing-masing harga pokok persatuannya yang sudah dihitung di tabel. Nah, kita lihat satu persatu di kalkulator ya, apakah tadi Ibu menghitungnya benar. Jadi 100% kali 500 kali 2000 berarti 100% kali 500 kali 500 kali 2000. Nah, benar ya, 1 juta ya. Nah, berarti ini 100% kali 500 kali 3000. Nah, ini 1.500.000 kalau yang biaya bahan penolong. Kalau BTK-nya berarti 50% kali 500 kali 5.000. 1.250 ya. Nah, yang terakhir adalah 30% kali 500 kali 7.500, 1.125.000. Jika dihitung semuanya, proses akhirnya adalah 4.875.000. Nah, 35 juta ditambah 4.875.000 itulah jumlah biaya produksi Januari sebesar 39.875.000. Nah, 39.875.000 ini harus sama dengan yang ada di tabel ini atau yang ada di soal. Nah, setelah sudah dapat menghitung harga pokok persatuannya, maka mencari harga pokok barang jadi dan harga pokok dan barang dalam proses juga udah gampang dicari ya, sesuai dengan rumus-rumus yang sudah ada sebelumnya Ibu kasih. Nah, masuk ke rumus-rumus dapatlah dia. Jadi masuknya di sini adalah harga pokok produk jadi yang transfer di gudang sebesar 2.000 unit ini kalikan ke total harga pokok satuannya ya. Nah, kan di sini masih 2.000 unit, berarti sisanya 500 unit ya, kalikanlah di tingkat penyelesaian yang sudah dipresentasikan ya di soal tadi. Maka ini harus sama jumlahnya dengan selisih dari 39.875.000 dikurang 35 juta. Hasilnya pasti 4.875.000 setelah dilihat dari tingkat penyelesaian yang sudah ada sebelumnya. Gitu ya. Nah, inilah rumusnya sudah dapat untuk mencari perhitungan biaya setelah harga pokok persatuannya selesai dihitung ya. Ingat ya, harga pokok persatuan itu bisa dihitung apabila unit ekuivalen masing-masing produk juga bisa sudah selesai dihitung. Nah, cara menghitungnya itu sudah ada rumusnya seperti yang tadi ya. Meskipun bolak-balik tetap harus didengarkan yang Ibu jelaskan. Nah, masuk kita ke nomor 2. Nomor 2 adalah membuat laporan harga pokok produksi. Nah, tadi Ibu bilang nomor 1 dan nomor 2 itu sebenarnya sama ya. Tetapi kalau nomor 2 itu adalah formatnya seperti membuat laporan keuangan gitu ya. Tapi ini khusus untuk biaya produksi yang terdiri dari biaya-biaya yang ada di soal tadi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP gitu ya. Nah, setelah perhitungan biaya di atas, maka ini laporan ya, bukan lampiran.
Uh. Bentar ya, hapus dulu. Laporan. Laporan harga pokok. Nah, setelah apa namanya, perhitungan biaya-biaya yang di sini maksudnya, maka laporan harga pokok produk sudah dapat disajikan, ya kan. Nah, karena nanti nggak muat, ya, maka Ibu buat di slide berikutnya. Ini judul tetap sama seperti sebelumnya. Ini sebenarnya membuat garis, sama seperti membuat laporan laba rugi ya. Setelah judul, kamu buat garis ini 2. Oke. Yang pertama, masukkan data produksi dulu. Nah, data produksi ini bisa diambil dari soal di awal ya. Oke, dimasukkan dalam proses berapa tadi? Ini pakai kilogram lagi. Aduh, kenapa Ibu lupa? Ini semua unit ya. Nanti Ibu buat U aja ya. U artinya adalah unit ya. Aduh. Tunggu, sabar ya. Nah, ini adalah unit. Unit. Juga unit. Ibu singkat aja ya, karena susah. Oke, jadi di sini dibuat seperti biasa laporan laba rugi ya. Masuk dulu pertama data produksinya. Ini yang tadi Ibu bilang dari soal aja. Dimasukkan dalam proses 2.500 unit ya kan, di soal tadi kan. Nah, nanti kalau di soal tidak ada tidak ada Ibu buat barang yang masuk dalam proses, misalnya nggak Ibu buat, berarti tinggal kamu hitung yang ada di sini gitu ya. Maka tuliskan di bagian sini. Kalau tidak ada di soal, nanti di latihan soal nanti nggak ada ya, berarti jangan bingung. Kamu tinggal jumlahkan yang ada, yang sudah jadi dan belum jadi, itulah yang masuk dalam proses gitu ya. Dimasukkan dalam proses 2.500 unit. Produk jadi 2.000 unit. Produk dalam proses akhir 500 unit. Itu sesuai dengan soal tadi ya. Buat dalam kurung ya. Ini tadi ya. Tingkat penyelesaian tinggal diulang aja, tuliskan aja ya. Jumlah produk yang dihasilkan jumlah produk yang dihasilkan 2.500. Artinya adalah meskipun yang ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai, itu yang jumlah produk yang dihasilkan. Itulah 2.500 unit. Nah, 2.500 itu harus 0 gitu ya. Salah. Oke. Nah, kemudian ini yang Ibu bilang tadi, biaya yang dibebankan bulan Januari. Ini tinggal mengulang yang ini. Tinggal tuliskan ya, tinggal tuliskan kembali ini ya, tapi unit ekuivalennya nggak usah ditulis lagi gitu. Jadi makanya ini nggak Ibu copy ya, tidak Ibu copy dari sana, karena sebenarnya unit ekuivalennya nggak usah ditulis lagi, langsung aja biaya bahan baku berapa, biaya per unitnya berapa. Nah, tinggal tulis ulang yang ada di sini ya, kecuali ini. Oke, paham ya maksudnya ya. Oke, kemudian sama, kemudian lanjutkan di bawahnya lengkap sebaris. Setelah udah jumlah, nanti seperti yang ungu ini, yang pertama tadi data produksi, yang kedua biaya yang dibebankan bulan Januari, inilah itu biaya yang dibebankan bulan Januari. Nanti lengkap sebaris lagi, ini kan lengkap sebaris ya, kemudian lengkap sebaris lagi, lanjut ke slide berikutnya. Nanti
yang ungu lagi perhitungan biaya. Jadi ini tinggal menuliskan kembali yang ada di sini. Yang ada di sini ya. Nah, perhitungan biaya. Harusnya tadi perhatikan. Oh, nih. Oh my. Jadi bikin lama ya. Sabar. Ini unit ya nak ya. Oke lah. Unit ya kan. Pokoknya semua yang kilogram ganti jadi unit ya. Nah, ini tadi tinggal ditulis ulang yang tadi perhitungan biaya tadi. Jadi harga pokok produk jadi 2000 kali 17.500 35 juta. Harga pokok produk dalam proses akhir, tapi ini hitung-hitungannya nggak usah tulis lagi, langsung aja sejuta, yang hasilnya tadi ya, langsung aja yang ini. Sejuta, 1.500.000, 1.250.000, sejuta 125.000. Nah, totalnya 4875. Ya, tinggal ditulis. Nah, tuliskan inilah jumlah biaya produksi yang dibebankan pada Januari sebesar 39.875. Nah, sampai di sinilah laporan harga pokok produksi. Jadi agak panjang seperti laporan laba rugi ya, ke bawah ya nak ya. Jadi tapi sebenarnya kalau udah dikerjakan nomor 1 itu tinggal nulis ulang ke laporan harga pokok produksinya. Paham ya? Sekarang masuk ke nomor 3. Ini jurnal-jurnalnya, membuat jurnal untuk mencatat biaya produksi selama bulan Januari. Ya, jadi semua dibuat jurnalnya ya. Yang ini kan biaya-biaya produksi, lihat dari soal pertama-tama yang nomor 1 sampai nomor 4 adalah dari soal awal, dari soal yang paling awal. Nah, di sini biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari, berarti semua ini udah dikeluarkan selama bulan Januari ya, berarti yang terpakai semua ya. Makanya dia memakai BDP. Nah, yang pertama adalah BDP BBB 5 juta. Nah, pastinya kalau udah dipakai maka persediaan bahan bakunya dikredit 5 juta rupiah. Yang kedua, pencatatan pemakaian bahan penolong, maka BDP biaya bahan penolong 7.500.000, persediaannya dikredit berkurang karena sudah terpakai 7.500.000. Nah, kemudian biaya tenaga kerja, BDP, BTK, gaji dan upah ya kan. Nah, ini pencatatan BTK. Nah, ini masih belum belum apa namanya? Ini masih secara umum ya, masih belum dibuat detailnya apakah apa namanya itu gaji dan upahnya terdiri dari upah tenaga kerja langsung kah, tenaga kerja tidak langsung ya. Jadi ini secara umum totalnya yang sudah dikeluarkan itu maksudnya ya. Yang harus dikeluarkan juga yang apa nama istilahnya yang sudah menjadi gaji dan upah. Jadi ini gaji dan upah 11.250 BDP BTK ya, sesuai dengan yang sudah dicatat kemarin ya. Jadi kayak deh Pak BTK. Nah, kalau udah pembebanan gaji dan upah ke produk berarti BDP BTK gaji dan upah. Jurnal pembebanan, kemudian ini untuk nanti ini belum ada kata-kata apakah sudah dibayarkan ataukah belum kan gitu. Jadi ini masih pembebanan pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian nomor 4 pencatatan BOP. Nah, di sini adalah BDP, BOP sesungguhnya. Nah, kenapa bukan apa namanya? Karena Ibu lihat di buku yang lain itu kalau untuk menjurnalnya BDP, BOP, bukan, berbagai akun yang dikredit. Nah, itu karena di catatan yang sudah Ibu kasih sebelumnya sama kalian untuk dicatat, BOP dibebankan kepada produk berdasarkan jumlah pengeluaran BOP yang sesungguhnya.
Itu katanya ya. Jadi jika perusahaan hanya memperoleh satu jenis produk. Nah, karena kebetulan itu satu jenis produk, maka kita menggunakan BDP BOP sesungguhnya. Karena di sini BOP dibebankan kepada produk berdasarkan jumlah BOP atau berdasarkan jumlah pengeluaran BOP yang sesungguhnya. Jadi BOP yang sesungguhnya 16.125.000 ini sesuai dengan soal yang ada sebelumnya ya. Oke, paham ya. Sekarang masuk kita ke nomor 5. Nomor 5 adalah mencatat produk selesai. Nah, ini persediaan produk jadi. Jadi kalau sudah ada produk yang sudah jadi, otomatis persediaan produk jadi di debit dong. 35 juta. Ini berasal dari ini. Soal yang ini, jawaban yang tadi nih ya. Nah, ini nanti yang barang dalam proses. Jadi, kalau sudah ada perhitungan biaya ini sebenarnya membuat jurnalnya juga sudah dapat ya. Nah, persediaan produk jadinya sebesar 35 juta. Nah, itu berasal dari, ini belum kita hitung. Nah, ini udah Ibu buat asalnya dari mana. BDP, BBB, ya, itu ini kan produk jadi ya, khusus jadi ya. Jadi bukan 2.500 tapi 2.000. 2.000 kali 2.000. Nah, 2.000 ini dari mana? Inilah harga pokok persatuannya. Berarti 2.000 kali 2.000 4 juta. BDP, BP, berarti yang sudah jadi semua itu di sini kali berapa? Harga pokok persatuannya. Masing-masing lihat dari sini. Nah, biaya per unitnya ini ya. Jadi kalau sudah ada itu tinggal hitung. Kemudian BTK juga sama. Nah, jadi kalau di total hasilnya ada 35 juta rupiah. Ya, 35 juta rupiah. Kemudian masuk ke terakhir, mencatat barang dalam proses akhir. Persediaan produk dalam proses akhir. Persediaan PDP akhir. Langsung 4.875, yaitu yang tadi sudah kita hitung ini. Nah, itu berasal dari sini, tinggal kamu tuliskan. BDP, BBB, BDP, biaya bahan penolong, BDP, BTK, BDP, BOP. Nah, tinggal yang sudah dihitung tadi ya, asalnya dari mana, 1.500.000 itu nggak usah ditulis lagi dalam kurung karena tadi udah kita hitung. Ini kenapa Ibu tulis karena tadi belum dihitungnya. Atau seperti ini. Dari yang 1 juta ini adalah berasal dari soal. Di soal tadi BBB berapa? Nah, kita lihat ya. Di soal tadi BBB-nya adalah 5 juta rupiah. Yang sudah jadi adalah 4 juta. Maka yang belum jadi adalah 1 juta gitu ya. Nah, bagaimana dengan biaya bahan penolong? Biaya bahan penolong 7.500.000, yang sudah jadi adalah 6 juta, maka yang belum jadi adalah 1.500.000 gitu ya. Jadi misalnya nih, kamu bingung itu dari mana, padahal sebenarnya udah ada ya, sudah ada sebelumnya kita hitung di sini ya. Tapi solusinya itu berasal dari mana? Itu adalah selisih dari biaya bahan baku di awal tadi dikurangi yang sudah jadi, itulah yang belum jadi. Itu ya logikanya ya. Oke, lanjut kita ke berikutnya. Nah, nggak ada lagi ya. Masuk ke latihan soal. Nah, latihan soal ini yang kilogram-kilogram ya. Lupa lah. Nah, inilah yang masuk ke kilogram. Inilah contoh soalnya. Nanti kalian harus membuat sama persis seperti yang sudah Ibu jelaskan dari slide-slide yang tadi itu penjelasannya ya. Pasti gampang lah karena satuannya hanya bedanya di unit dan kilogram ya. Kalau nanti harga pokok persatuannya itu tinggal atau kau buat per kilogram gitu kan, berapa gitu, atau tetap persatuan nggak apa-apa, terus dalam kurung atau garis miring kilogram. Kalau yang tadi itu kan
Kalau yang pertama kan ini biaya per unit. Bisa aja kamu buat nanti biaya per kilogram gitu kan, karena udah diubah satuannya bukan lagi unit tapi kilogram. Nah, masuk kita ke soal ini. PT XYZ mengolah produknya secara massal sama ya. Jadi biaya bahan baku ini produk jadinya 22.500, produk yang belum jadi 11.500. Totalkan ini, itulah nanti produk dalam proses seperti yang masuk masuk dalam proses ya. Jadi itulah yang nanti kau tuliskan di sini. Ya, totalnya ya. Nah, selebihnya sama ya, selebihnya sama. Hanya tingkat penyelesaiannya berbeda. Kalau tadi BOP-nya 30%, di sini 60%. Tapi kalau biaya bahan baku penolong itu sama-sama 100%. Nah, yang ditanya sama ya, harga pokok persatuan, kemudian lengkap dengan perhitungan mencari unit ekuivalen, kemudian hitung harga pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam proses, susun laporan harga pokok produksi, kemudian membuat jurnal-jurnal. Jurnalnya ada 6 tadi ya. Nah, sama caranya ya. Semua pasti paham. Kalau tidak paham langsung ditanya melalui WA ya. Atau kalau misalnya udah habis waktunya, tinggal diputar-putar lagi videonya ya sampai paham ya. Udah, demikian apa namanya materi kita minggu ini. Minggu depan kita masuk ke apa namanya itu harga pokok proses dengan BDP awal atau atau diantaranya BDP awal atau dalam dua departemen produksi ya. Salah satunya lah apakah di adanya BDP awal ataukah tanpa BDP awal dengan lebih dari satu departemen ya. Kita lihat minggu depan ya. Demikian semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.